Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi farada alaina as-siyam wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina Muhammad alladzi bayyana lana al-ahkam wa ala alihi wa sahbihi al-bararatil kiram, amma ba'd. Yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, hadirin hadirat jamaah salat subuh, alhamdulillah pada pagi hari ini, di hari-hari terakhir bulan Sya'ban tahun ini, kita masih diberikan nikmat sehat oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga kita bisa melaksanakan salat subuh berjamaah. Mudah-mudahan bisa istiqomah. Amin amin ya rabbal alamin. Di dalam persiapan memasuki bulan Ramadan, yang paling utama adalah mengetahui hukum-hukum puasa Ramadan, supaya dalam pelaksanaan puasa kita sah. Maka wajib bagi seorang untuk mencari ilmu apa yang akan dilakukan. Ketika sholat itu wajib setiap hari, maka wajib mengetahui ilmu tata cara sholat. Sebagaimana juga ketika mau memasuki Ramadan, maka harus tahu hukum-hukum Ramadan. Dan ketika sudah mampu berzakat, harus tahu ilmu-ilmu tentang zakat. Demikian juga yang sudah mau haji, harus tahu tentang tata cara ibadah haji. Maka pada hari ini kita tabarruk dari kitab At-Taqriratus Sadidah fil Masailil Mufidah, karangan Al-Ustadzul Habib Hasan bin Ahmad Al-Kaf. Qala mata'anallahu bituli hayati syarifah wa nafa'ana bi'ulumihi nafi'ati fid daraini amin. Arkanus siyam, rukun-rukun puasa. Jadi di sini kita akan menerangkan tentang rukun-rukun puasa. Rukun ini adalah menentukan sahnya puasa. Kalau rukunnya kurang, puasanya tidak sah. Yang pertama al-awwalu an-niyatu. Yang pertama niat. Jadi yang pertama adalah niat. Karena Rasulullah bersabda, innamal a'malu binniyat. Amal itu sah kalau ada niatnya. Sholat ya harus niat sholat. Kalau sholat fardu paling sedikit, misalnya usolli fardhu, nama sholatnya usolli fardhu subhi. Kalau tidak niat ya tidak sah sholatnya. Ibadah apa saja termasuk puasa. Wa tajibu an-niyatu likulli yaumin. Dan niat itu wajib setiap malam. Jadi bulan puasa ini kan 1 bulan, maka setiap hari harus niat di malam harinya. Wala takfi niyatun wahidatun likulli syahri 'alal mu'tamad. Dan tidak cukup, tidak sah kalau hanya niat 1 kali di malam pertama menurut kaul mu'tamad. Walakin tusannu, dan tetapi disunahkan ya. Jadi malam pertama bisa saja nanti malam Sabtu ini ya. Di malam pertama sunnah ya, niat sebulan penuh. Jadi malam pertama Ramadan nanti kita niat itu puasa sebulan penuh. Jadi niatnya seperti ini. Paling ringkas ya, niat puasa itu begini. Saya niat puasa Ramadan seperti itu, paling sedikit. Nah itu di malam pertama disunahkan, ditambahi kullihi, semua bulan Ramadan, seluruh hari-hari Ramadan.
Atau kalau yang ringkas, dengan kata-kata orang Madura, sebulan penuh, ya. Coba saya tuntun. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu shoma Ramadan kullihi. Saya niat puasa Ramadan sebulan penuh. Wa fiha faidatani. Berniat puasa sebulan penuh ini mempunyai dua manfaat, dua faidah. Yang pertama, hatu yaumin alladzi nasiya fiha indal imami Malik. Yang pertama, gunanya niat puasa sebulan penuh adalah sahnya hari yang lupa niat menurut Imam Malik. Jadi begini, kalau menurut Imam Malik puasa sebulan penuh itu cukup satu niat, ya. Jadi menurut Imam Malik sebulan penuh ini kita puasa niatnya cuma cukup satu kali di malam pertama. Maka ketika kita yang mazhab Syafi'i ini lupa, ya, misalnya kalau di sini kan niatnya setelah sholat tarawih bersama-sama, kita ada perlu perjalanan, tidak tarawih berjamaah, maka niat pun juga lupa, kita tidak niat. Kita ingat di siang hari, iya, saya tadi malam gak niat, cuman makan sahur saja. Nah, kita bisa pindah ke mazhab Maliki, ya, ke mazhabnya Imam Malik yang berpendapat niat itu cukup satu kali di malam pertama. Allahumma sholli ala Muhammad. Dan mazhab Maliki ini termasuk salah satu mazhab yang bisa diikuti, ya. Kita itu ahlus sunnah wal jamaah, ya. Ini dalam bidang fikih mengikuti salah satu mazhab Maliki, Syafi'i, Hanafi dan Hambali. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Jadi ini keuntungan yang pertama, ketika kita niat di malam pertama bulan Ramadan, niat puasa sebulan penuh. Kemudian yang kedua, faedah yang kedua, akhduhu al ajro kamilan law mata qabla tamami syahri i'tibaron biniyatihi. Yang kedua faedahnya, kita itu bisa mendapatkan pahala sempurna, ya. Umpamanya mati sebelum akhir Ramadan. Kira-kira pernah enggak ada orang meninggal dunia di bulan Ramadan? Ada? Ada banyak, ya. Makanya ada tahlilan sebelum berbuka puasa. Gini babatan. Nah, umpamanya orang itu meninggal misalnya di tanggal 2 Ramadan atau tanggal 3 Ramadan, dan dia di malam pertama niat puasanya sebulan penuh, maka walaupun hanya puasa 1 hari atau puasa hanya 2 hari, mendapatkan pahala puasa 1 bulan. Eman babatan lagi hanya dengan niat. Allahumma sholli ala Muhammad. Karena ini dasarnya niat, ya. Ya kayak bapak-bapak kerja di sawah atau kerja di pabrik, ada orang adzan zuhur, jenengan harus niat di hati, saya nanti akan sholat zuhur nanti setelah pulang ke rumah, karena ini saya menyelesaikan nanggung kalau ditinggal. Umpamanya sebelum pulang ke rumah meninggal, ya, ini sudah dapat pahalanya sholat zuhur dan tidak punya hutang sholat. Kalau sudah ada adzan, ya, ada adzan, jenengan tidak niat, hanya kerja gitu. Umpama meninggal, jenengan punya hutang sholat zuhur. Ini pentingnya niat. Sama dengan niat puasa. Ketika sudah niat puasa sebulan penuh, meninggal di tanggal 2, mendapatkan pahala puasa 1 bulan. Ya, buat apa? Berapa pahalanya? Luar biasa. Kemarin telah diterangkan, 1 hari puasa oleh Allah dijauhkan dari neraka jahanam perjalanan 100 tahun, ya.
Kalau puasanya 2 hari terus meninggal, berarti kan masih tersisa 28 hari ya. Itu tidak puasa karena orangnya meninggal, tetapi dapat pahala puasa 28 hari. Okay? Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina maulana Muhammad. Maka ini pentingnya ya, pentingnya niat, juga pentingnya ilmu ya. Dengan ilmu ini kita bisa mendapatkan pahala yang berlipat-lipat ya. Makanya setan itu lebih takut kepada 1 orang alim ya, daripada 1000 ahli ibadah. Ahli ibadah tapi tidak alim. Setan itu tenang saja ya. Gampang kalau orang tidak alim, nanti digoda biar ibadahnya tidak sempurna. Oh gampang kalau tidak alim, hanya ahli ibadah, nanti kita buat sholatnya tidak sah ya. Makanya 1 orang alim lebih ditakuti oleh setan daripada 1000 ahli ibadah yang tidak alim. Ini pentingnya ilmu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kita ke bulan Ramadan dalam keadaan sehat walafiat, bisa melaksanakan ibadah puasa sebulan penuh, juga bisa melaksanakan kesunahan-kesunahan di bulan Ramadan, wabil khusus salat tarawih, salat witir, tadarrus Al-Quran, menghadiri majlis-majlis taklim, silaturahim, bersedekah, iktikaf dan lain-lain sebagainya. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma barik lana Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balighna Ramadana wa Sya'bana wa balighna Ramadana. Salli wa sallim daiman ala Ahmad. Salli wa sallim daiman ala Ahmad wal ali wal ashab biman qad wahada wal ali wal ashab biman qad wahada.